Jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Jemput penumpang Grab di Wonderlove. Bule-bule guys. Tadi gokarnya dapat satu guys, 9.500. Nah ini guys, kampungnya bule guys. Aduh. Selesaikan dulu 21.000. Nah ini. Arep nang Bandung guys. Bintang 5 Mbak Dani. Yuk coba gokarnya yuk. Yuk gokarnya. Siapa tahu dapat di sini. Kalau udah kelewat ya udah cancel guys. Nah biasanya gitu ya, udah kelewat malah dapat. Ah, penuh sini. Ini saya juga nggak mau ngejarin insentif guys, pokoknya sedapatnya aja. Tapi ini saya autobid ya, karena sortir malah dapatnya jauh-jauh, nggak ada yang cocok. Mending autobid, nggak cocok cancel gitu aja deh. Sortir malah kebanyakan sortir nggak nemu-nemu guys, nggak ada yang dicari, nggak bakal ada yang cocok. Mending nanti kalau dapat sekiranya jemputnya jauh cancel gitu aja. Tuh nggak dapat toh, nggak dapat. Semoga nggak dapat aja deh, daripada udah bablas malah dapat. Wes aman. Ya lanjut. Oh ya, menyinggung sedikit tentang KESP ya, kartu elektronik standar pelayanan. Sebenarnya itu sudah dari dulu digembar-gemborkan oleh aplikator ya, baik Grab maupun Gojek. Dulu sempat ada selama masa-masa aturan belum ditegakkan itu loh guys, peraturan Menteri Perhubungan itu loh. Yaitu untuk memadai payung hukum, semua mitra wajib berbadan hukum. Dulu kan gitu. Nah kalau mitra individu kan tidak bisa, maka disarankan untuk gabung ke koperasi itu, KESP itu nama istilahnya ya. Tapi koperasinya kita bisa milih sendiri, bisa bikin sendiri juga bisa dulu. Terus itu ada iurannya per bulan, besarannya tergantung koperasinya ya. Ada yang 10.000, ada yang 25.000. Dan kayaknya ada yang per minggu juga motongnya tuh guys. Ada yang dipotong per minggu. Nah pada waktu itu memang sudah aman ya, sudah pada ikut semua. Tapi dari dulu saya nggak ikut guys. Saya murni individu dan memang nggak srek dengan aturan itu, makanya saya nggak ikut. Nah kalau ada yang tanya, mas baiknya ke ESP ikut atau enggak, wah itu saya nggak bisa menyarankan ikut atau enggak. Kalau mau yang ikut silakan, kalau yang nggak mau ikut juga silakan. Nanti saya dikira ndak ngomporin gitu loh, ndak memprovokasi. Semua tergantung individu masing-masing aja. Kalau saya nggak ikut memang, karena menurut pengalaman saya dari dulu dan teman-teman yang sudah lama, itu manfaat dari koperasi itu nggak ada guys, selain kita dipotong per minggu atau per bulan itu ya, dan dari dompet kredit atau dari saldo kalau di Grab. Dan manfaatnya untuk driver tuh nggak ada, dan driver banyak yang kecewa, akhirnya memilih untuk mundur atau resign dari koperasi tersebut. Dan anehnya beberapa koperasi tersebut itu juga sudah nonaktif ternyata, juga sudah katakanlah sudah bubar gitulah ya, sudah bubar, nonaktif, kantornya nggak ada, tapi tetap motongin saldo. Nah itu larinya uang itu kemana? Itu kasusnya di Grab itu banyak seperti itu, saldo itu masih terpotong tapi koperasinya nggak ada, fiktif atau udah bangkrut atau udah tutup, nggak tahu saya. Pokoknya itu terjadi di Grab. Jadi koperasi udah nggak ada, saldo terpotong terus. Nah uangnya itu lari kemana? Nah, si Grabnya juga nggak bisa berbuat banyak karena itu urusannya koperasi. Nah mitra yang bingung akhirnya nyari alamat koperasinya sampai ketemu, membawa surat resign, dan akhirnya diserahkan ke Grab.
untuk resign dari koperasi sehingga tujuannya nggak terpotong saldo gitu, intinya gitu teman-teman. Kalau ada yang bertanya tentang itu, saya juga nggak bisa menyarankan teman-teman harus gabung atau sebaliknya teman-teman nggak usah gabung, nggak bisa. Saya juga nggak punya hak ngelarang itu ya. Kalau teman-teman dirasa perlu gabung ya silakan, kalau memang dirasa nggak perlu silakan juga. Tapi kalau saya pribadi saya nggak gabung dari dulu. Karena apa? Karena tadi itu menurut pengalaman saya itu seperti itu guys, nggak ada manfaatnya, malah nggak ada manfaatnya sama sekali selain saldo kita dipotong. Dan itu manfaatnya, benefitnya itu apa untuk kita tuh? Kalau ada apa-apa epidemi apa kecelakaan atau asuransi juga nggak bisa cover. Terus uangnya yang kita setorkan itu untuk apa juga nggak jelas. Kalau dulu kan memang tujuannya itu untuk memayungi atau sebagai wujud implementasi peraturan pemerintah atau Permenhub pada waktu itu ya, yang harus berbadan hukum. Nah, semua driver wajib berbadan hukum. Nah, kalau driver yang individu kayak saya nih nggak berbadan hukum wajib gabung koperasi. Nah, tapi selama prinsip saya, selama aplikasi itu bunyi, baik gabung atau nggak gabung ya, selama aplikasi bunyi nggak ngapain gabung kalau saya gitu. Nah, dulu kan ada wacana juga mobil itu di-care ya kan. Nah, buat apa mobil pribadi di-care? Itulah dari dulu yang teman-teman senior pasti udah paham kayak gitu tuh nggak ada manfaatnya. Dan driver-driver yang sudah terjebak gabung pun dan saldonya setiap minggu atau setiap bulan dipotong pun sekarang nyesel gabung, pengen keluar nggak bisa atau susah, nyari koperasinya tuh udah nggak ketemu guys, sudah bangkrut, sudah tutup atau sudah gimana lah, pokoknya udah nggak aktif, tapi saldo terpotong, di Grab seperti itu kasusnya. Ya daripada kenapa-napa ya silakan teman-teman, ini saya nggak menyarankan juga dan saya nggak melarang juga, silakan dipikir sendiri-sendirilah gitu ya. Jadi lanjut, ini on bidnya baru dapat satu cuma guys, Grabnya satu, Gokartnya satu. Lanjut. Jadi untuk on bid di Jogja terutama di bulan-bulan ini memang kita nggak bisa berharap banyak guys, nggak bisa berharap banyak karena juga ini low season. Itu pertama. Kalau mendingan teman-teman punya usaha lain, mendingan sekarang rehat aja senak sambil nunggu tarifnya atau rame kembali ya. Tapi kalau teman-teman yang memang hobi narik, daripada nggak ada kerjaan ya sudah nggak apa-apa. Kayak saya ini ya, daripada nganggur ya mendingan narik. Jadi gitu. Atau di daerah lain saya nggak bisa membandingkan, apalagi di luar Jawa, mungkin di sana masih gacor atau masih kakap. Tapi kondisi di Jogja saat ini memang kebanyakan tarifnya tarif teri semua guys, tarif cedol-cedol, tarif teri, tarif cere kayak gitu guys. Kita nyortir berapa kali pun nggak ketemu tarif yang gede, kecuali bener-bener kita beruntung atau dikasih yang gede ya itu. Tapi nggak setiap hari itu ada. Nah yang ada kan tarif-tarif kecil terus, tarif-tarif kecil semua yang nongol itu. Jadi daripada nggak dapet duit ya mendingan ya narik seadanya, sedapatnya kan gitu. Daripada kita udah terlanjur keluar, pulang nggak bawa uang, ya udah seberapapun tarifnya kita ambil. Ini terjadi di Jogja saat ini. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bahwa Jogja ini saat ini masih ada pembukaan driver Gokar ya guys. Nah, strategi apa lagi yang Gojek siapkan? Ya tentunya untuk ini, untuk mengakomodir di lapangan dengan tarif hemat ini, tarif hemat yang banyak tapi driver nggak mau ngambil ya diperbanyak lagi dengan rekrutmen driver baru. Dan ada rumor juga bahwa akun-akun driver baru ini gacor-gacor banget guys. Bukan hanya gacor, mereka dikasih tarif-tarif yang gede-gede. Nah, siapa yang ngalamin itu? Driver-driver baru Jogja, silahkan komentar. Selama ini tarif-tarif yang didapat berapaan ya? Ada yang gede banget nggak? Ya ada yang kakap, ada yang menengah. Karena seperti itu memang, karena driver-driver baru sedang dimanja, sedang dibuai dengan tarif-tarif yang lumayan agar mereka semangat. Ya tetap dijalanin aja, dilakoni wae teman-teman ya. Dan driver-driver lama sekarang kebagian tarif-tarif yang kecil-kecil kayak saya ini. Tiba-tiba tahu-tahune seumur hidup belum pernah dapat tarif yang 10 ribuan terus ya. Sekarang kok tarifnya 10 ribuan terus yang nongol, yang masuk itu. Kita cari yang berapapun disorder sampai puluhan kali, ratusan kali itu nggak nongol guys tarif yang gede itu. Ya karena memang nggak dikasih, saya rasa tuh
tarif yang gede itu dialokasikan ke driver lain. Saya rasa begitu ya. Jadi disortir berapa kali pun nggak nongol guys, nggak bakal dapet tarif, nggak bakal ketemu tarif yang gede itu, nggak bakal ketemu. Jadi gitu guys. Ya tapi untungnya sortir masih bisa, nggak ada suspend. Cuma hemat ini belum bisa dimatikan. Nah teman-teman yang daerah lain yang komentar, "Mbok matikan hemat mas," wah, ya dilihat di daerah mana dulu mas bro. Kalau setiap daerah itu beda-beda. Mungkin di daerah kalian hemat bisa dimatikan, tapi kalau di Jogja ini dan sekitarnya itu saya rasa hemat nggak bisa dimatikan mas bro ya. Bahkan daerah Jawa Timur, Surabaya itu ada suspend. Kita ngelewatin hemat 3 kali kena suspend 30 menit maksimal. Nah mungkin di daerah kalian masih landai, masih bisa bebas, sortir masih bebas, atau hematnya masih dimatikan, masih masih bisa dimatikan, ya nikmati aja. Nanti kebijakan ini tuh sebenarnya nanti menyebar ke daerah-daerah lain mas bro ya. Jadi jangan, untuk teman-teman yang sedang senang-senangnya nih nyortirin terus nggak ada suspend ataupun hematnya bisa dimatikan, ya nanti tunggu aja. Nanti waktunya kebijakannya merata sama di kota kalian, nanti bakal mengalami hal yang sama. Pertama tuh dulu kayaknya Jakarta atau Bandung yang kayak gitu, ada suspend terus hematnya nggak bisa dimatikan, terus merambah ke daerah-daerah lain. Ya tunggu aja lah, pasti itu kebagian nanti setiap daerah, jangan khawatir. Kalau Jogja untuk suspend udah nggak ada, cuma hematnya masih belum bisa dimatikan sampai saat ini ya. Kalau Jakarta bisa dimatikan hematnya. Jadi teman-teman Jakarta ya kalau komen di sini lihat situasi dong, nyuruh matiin hemat, di sini hematnya nggak bisa dimatikan. Jadi gitu guys, sortir berapa kali nggak ada yang nongol, harga yang kakap ya. Jadi beda daerah beda kondisi gitu ya. Ayo ini menjemput penumpang selanjutnya guys, 10.400 juga. Mau nggak diambil gimana, diambil kok gimana ya. Kayak mau makan buah si malakama ya, diambil rugi, nggak diambil nggak dapet duit. Ini nggak wajar tarifnya. Lanjut. Habis ngedrop di Arjok, tarifnya 12.000 guys dari Wijilan. Untung cerak jemputnya, kalau jauh ya males. Ini sepi guys, buktinya saya juga nggak nyantol lagi guys. Sudah sepi, tarifnya kecil-kecil lah, no pilihan. Ini sebenarnya kalau narik di kondisi seperti ini, kita bisa dapat uang untuk beli balik modal bensin aja udah bagus ya. Misal kita bensin isi 100.000 atau 50.000, bisa balik lagi 100 atau 150 atau 50.000, itu udah bagus guys. Bakbo es apik. Nah iya emang kondisinya seperti itu guys, sepi banget ini. Ini barusan dapat tadi PKU, tapi saya posisinya udah kelewat guys. Saya udah ke jalan ke timur sampai titik 0, ini nyantolnya di PKU, males putar baliknya guys. Tak cancel, saya ngambil yang kira-kira enak aja posisinya. Ya nggak usah putar balik kalau bisa gitu ya. Kalau sekiranya putar balik atau susah lokasinya, cancel gitu. Jadi kita harus tegas. 13.000 dari Sawo Jajar ngantar ke stasiun Tugu. Ini kalau Grab paling enggak 17.000 guys. Yes, nggak apa-apa lah. Oke, ini jadi jemput penumpang di Sawo Jajar guys. 13.000 hemat. Stasiun Tugu. Grabnya nggak bunyi hari ini guys, cuma bunyi 1 kali tadi tak angkut, terus yang lainnya tak loske karena 9.600. Sepi ini, hari ini bener-bener sepi guys.
Lanjut ya. Turunkan lagi, turunkan dulu. Stasiun Tugu Buntu Selatan. Wis paling penak ngedrop nang kene. Nyalakan. Tadi Grab car-nya bunyi guys pas saya bawa penumpang ini 18.000. Lanjut. Halo teman-teman, jadi begitu dulu laporannya. Intinya semakin kesini semakin anyep. Dari hari-hari kemarin Senin, Selasa, Rabu orderannya kok malah semakin menurun menurut saya ya. Coba teman-teman yang ngerasain hal yang sama silahkan komentar. Dari hari Senin, Selasa, Rabu ini kok malah semakin menurun orderannya. Ya kita nikmati aja. Mungkin di weekend nanti bisa berbeda keadaannya. Harapannya sekarang cuma weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau hari biasa kayak gini, Senin sebenarnya lumayan ya. Selasa, Rabu, Kamis itu yang paling parah menurut saya. Dan sudah saya berkali-kali setting tujuan ke arah yang jauh pun juga tidak mempan. Saya nggak tahu ini tarif-tarif kakap yang mengarah ke tujuan tertentu kok sama sekali nggak masuk. Nah pertanyaannya itu masuk kemana gitu lah. Nah itu yang jadi pertanyaan besar. Jadi untuk menyikapi pertanyaan yang tentang KESP di saat-saat anyap seperti ini rasanya males guys untuk daftar kayak begituan ya. KKN warna-warna kebanyakan macem-macem KKN warna-warna. Jadi monggo teman-teman yang mau daftar silakan, yang nggak daftar juga silakan. Saya nggak memprovokasi karena nanti takutnya kalau saya menyarankan ini takutnya saya memprovokasi ya. Jadi silakan teman-teman konsultasi aja kepada driver-driver yang lebih senior, lebih lama. Temukan jawabannya di sana ya. Saya hanya menegaskan saja berdasar pengalaman saya pribadi, gitu aja. Jadi vlognya tak akhiri sampai di sini aja teman-teman. Total saya dapatnya berapa ini guys? Gak saya tak tunjukkan ya. 4 trip guys, cuma 46.000. Grabnya cuma 1 trip. Orderan semakin hari semakin menurun, mitra baru terus bertambah banyak, tarif nggak semakin membaik. Itulah kuncinya. Jika Anda ingin tetap bertahan di Gojek, taksi online, sing kuat modalnya. Nek ora ya tinggalkan sejenak. Cari kesibukan lain, cari mata pencarian lain sejenak ya. Kalau udah nggak tahan. Tapi saya percaya, saya yakin nanti suatu saat nanti tarif akan membaik. Semoga saja ya. Semoga nanti di bulan Agustus merdeka. Yang kabarnya besok Agustus Pertalite itu akan nggak tahu ya, entah akan dihilangkan atau akan dinaikkan. Itu kan baru gosip, baru rumor tanggal 17 Agustus tuh ya Pertalite ya. Ada yang mengatakan naik, ada yang mengatakan hilang lah, saya nggak tahu. Semoga ya kalau hilang atau naik kan otomatis tarif juga menyesuaikan. Nggak mungkin tarifnya begini-begini terus ya. Ini sudah anyep, tarifnya kecil semua, wis nggak ada pilihan. Pokoknya panjenengan tetap semangat sedoyo. Kita semua driver online hanya bisa bertahan, nggak bisa berbuat banyak dalam situasi seperti ini. Bisa bawa pulang untuk beli bensin aja udah bagus. Ya kita sambil berharap keadaan membaik, gitu aja. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, salam buat keluarga. Ini saya masih narik, masih lanjut, kemungkinan bisa masih bertambah. Tapi vlognya tak akhir sampai di sini biar nanti bisa tak upload langsung sore ya. Jadi biar ada setiap hari ada kabar terbaru lah, info apa gitu. Biar saya usahakan bikin konten setiap hari. Walaupun nariknya belum selesai tapi vlognya tak selesaiin dulu biar ada informasi, tak upload sore biar nanti ditonton malam. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, tetap semangat. Begitulah pura-pura.